Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan beberapa program yang telah kami buat, beberapa pekerjaan yang telah kami buat untuk memenuhi tugas besar 2 dari mata kuliah Mobile Programming, dosen Bapak Suhendi. Kami dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan untuk anggota kelompok kita ini dari kelompok 1 dan kelompok 6 digabungkan. Untuk yang pertama, saya sendiri, Krisna Nugraha dengan NIM 4152011094. Lalu selanjutnya pertama ada Ahmad Andi dari kelompok 1. Ini Ahmad Andi sudah saya screen. Lalu ada Rian Aditya. Ini lalu ada Yosi Triwahyuni. Oke. Untuk kelompok 6 sendiri sama beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Arda Fatur Alfian, lalu ada Ari Putra, lalu selanjutnya ada Immanuel Christian Taka, lalu yang terakhir ada Vicky Said Hermawan. Oke. Untuk yang pertama-tama kita di sini membuat yaitu ada framework, user interface, lalu prototype-nya. Setelah itu akan dijelaskan bagaimana cara menjalankan programnya itu sendiri, lalu codingannya dan desain-desain yang lainnya. Oke, yang pertama saya akan share screen terlebih dahulu. Nanti untuk yang pertama ini kita akan menjelaskan framework. Bentar ya. Wireframe. Wireframe. Sama aja Pak. Wireframe, framework, kok ngalek? Oke, udah terlihat share screen-nya teman-teman? Udah tampil. Oke. Untuk yang pertama tentang wireframe ini atau framework akan dijelaskan oleh Manuel Christian Taka. Boleh silakan Noel di unmute. Belum muncul. Saya akan menjelaskan tentang framework-nya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi nanti yang akan kita buat. Pertama-tama, bila kita sudah mempunyai akunnya, kita bisa login saja dengan memasukkan email, lalu password-nya. Jika kita sudah punya akun, kita tinggal klik yang sign in. Tapi, bila kita belum memiliki akun, maka kita bisa pencet yang create new account. Itu merupakan link. Yang selanjutnya tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan gambarnya, lalu memasukkan nama yang kita inginkan, beserta email dan passwordnya. Bila sudah, kita tinggal klik yang sign up. Namun, bila kita tadi pada halaman loginnya salah klik, kita tinggal klik lagi ke sign in, lalu akan dibalikan ke layar pertama tadi. Bila sudah, kita coba sign in. Nah, lalu di sini merupakan halaman berandanya. Di sini ada berupa gambar foto yang itu nanti akan ada foto kita, lalu ada nama yang kita masukkan tadi, dan juga ada tombol untuk logoutnya. Di bawahnya ini adalah nama-nama kontak yang sudah kita chatting beserta dengan foto-fotonya. Lalu di bawahnya ada tombol plus. Jika dipencet, maka akan lanjut ke halaman mencari kontak yang tersedia yang kita miliki. Di sini nanti ada nama-nama kontak semuanya yang kita miliki. Lalu di atasnya juga ada tombol back ke menu yang beranda tadi. Lalu ada juga select kontak. Ini merupakan pencarian untuk kontak yang akan kita cari. Bila dipencet, maka akan muncul seperti ini. Tombol search, kita bisa mencari nama orang yang ingin kita chat. Beserta ada nama kontak-kontaknya di bawah.
Lalu bila tadi nama kontaknya kita pencet, maka akan masuk ke tempat chattingnya. Di sini di atas ada nama kontaknya yang kita chat, lalu ada tombol back. Nah, lalu juga ada tombol share lokasi. Itu bisa kita pakai bila kita ingin share lokasi dari mereka ataupun dari kita. Di sini nanti bila kita menerima pesan, maka akan ada tanggal dan jamnya. Lalu di paling bawah ini ada tempat untuk kita menulis pesannya, lalu tombol kirim. Oke, terima kasih. Tadi kita udah tahu apa itu wireframe dan framework, cuman kan kita nggak tahu apa sih fungsinya wireframe, apa sih fungsinya framework. Nanti untuk definisinya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yosi Triwahyuni. Silakan. Baik, untuk penjelasan dari definisi framework sendiri adalah itu kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Framework sendiri itu memiliki fungsi utama untuk mempermudah cara mengembangkan aplikasi terkait struktur yang digunakan. Dan juga proses pengerjaan aplikasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan framework yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan proyek itu sendiri. Oke, akan saya kembalikan lagi ke Krisna Yuda. So, yang tadi Yosi Triwahyuni jelaskan dan Iman jelaskan bahwa framework merupakan kerangka dari aplikasi yang akan kita buat, di mana ini masih berbasis seperti tulisan tangan, namun hanya saja saya membuatnya dengan menggunakan aplikasi untuk wireframes. Namun ini seperti pola-pola gambar tulisan tangan yang menjelaskan bagaimana tampilan dari program yang akan kita buat, dari mulai form login, daftar, lalu ada dashboardnya, lalu ada bagaimana memilih kontak dan lain-lain. Karena untuk tugas hari sekarang kita akan membuat sebuah aplikasi yang berbasis chat, lalu memiliki API search, dan juga akan ada nanti untuk Google Maps-nya sendiri. Oke, selanjutnya setelah tahap wireframes ini berhasil, setelah kita tahu bagaimana pola yang akan kita gunakan untuk nanti membuat program, maka selanjutnya kita akan berlanjut ke user interface. User interface itu apa, prototype itu apa, kembali akan dijelaskan oleh rekan saya Yosi Triwahyuni. Silakan. Untuk user interface sendiri itu adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan penggunanya. Lalu tujuan dari user interface itu adalah untuk menampilkan bagian antarmuka sebuah sistem agar mudah digunakan, efisien, dan membuat pengguna berinteraksi dengan sistem. Lalu untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh Krisna Yuda Nugraha. Oke, baik, terima kasih Yosi Triwahyuni. Tadi sudah dijelaskan bahwa user interface merupakan cara agar pengguna lebih mudah menggunakan program yang kita buat. Artinya hampir mirip seperti framework, yaitu merupakan pola dari program yang akan kita buat. Namun hanya saja untuk user interface sendiri ini kita sudah bisa menempatkan fungsi-fungsi, lalu button-button yang sudah bisa langsung digunakan atau langsung diterapkan dalam bentuk prototype. Sebentar, saya akan buka. Saya di sini menggunakan Figma untuk membuat user interface-nya. Oke, dilanjut. Tadi Figma-nya belum kebuka, sekarang sudah muncul. Nah, ini merupakan user interface atau gambaran dari program yang nantinya akan muncul di device dari pengguna. Oke, yang pertama tadi kan di wireframe sendiri pertama tadi memunculkan halaman login. Ini merupakan halaman login yang saya buat di user interface. Dimana di sini berisi tadi yang pertama ada field text di sini untuk memasukkan email. Lalu yang kedua ada field password.
Namun di sini password jenisnya password, sehingga ketika nanti kita masukkan ini bisa di show untuk karakternya sendiri atau juga seperti secret gitu. Lalu ada button untuk sign in yang nanti sudah terhubung ke dalam menu selanjutnya. Lalu ada link ini yang akan terhubung ke menu daftar. Untuk menu daftar sendiri tidak jauh berbeda dengan menu login tadi. Sama-sama memiliki field untuk mengisi nama kita, email, dan password. Lalu ada confirm password di mana ini memiliki fungsi harus sama. Lalu yang kedua, selanjutnya ada juga kita bisa menambahkan profile picture untuk nantinya ditampilkan di halaman selanjutnya. Lalu untuk halaman beranda sendiri, ini merupakan nama dari kita, nama dari si pemilik account, lalu ada tombol logout, lalu ada profile picture. Lalu di bawahnya ada beberapa chat-chat yang sudah pernah di-chat, kontak-kontak yang sudah memiliki riwayat dari obrolan. Lalu ada juga tombol tambah yang nanti ini merupakan fitur untuk berpindah ke yang selanjutnya untuk men-select kontak yang kita miliki jikalau tidak ada di frame yang ada di depan ini. Lalu selain itu saya juga ada fitur search, di mana search ini nanti akan menjelaskan tentang apabila ini ada di bawah kontak yang tidak terlihat di halaman utama, maka bisa langsung di search dan juga akan muncul nanti nama-namanya yang paling atas sesuai dengan nama depannya. Oke. Lalu selanjutnya ada compose. Compose ini apa? Yang compose ini maksudnya saya merupakan fitur dari tempat chatnya atau frame untuk nanti kita mengirimkan pesan, menerima pesan seperti ini. Ini merupakan blok di mana yang berisi pesan, nama kontak tujuan, lalu ada beberapa fitur untuk menampilkan lokasi, kembali ke menu sebelumnya, lalu ini ada tombol untuk sending dari message itu sendiri. Dan untuk gambaran dari keyboard QWERTY-nya nanti akan menutupi setengah apabila keyboardnya terbuka. Lalu ini merupakan fitur search yang dimana ketika nanti ngeklik tombol ini maka akan keluar fitur ini. Yang keluar hanyalah nama-nama karena kita akan men-sort dari namanya. Oke. Lalu tadi dijelaskan juga apa itu prototype. Prototype itu merupakan gambaran dari cara bagaimana si tombol-tombol ini bekerja walaupun dia belum memiliki database atau belum memiliki tujuan. Coba kita play ya. Oke, sudah terbuka tampilan dari prototype yang saya buat ini. Oke, kita gedein dulu sebelumnya. Yap, tadi kita akan memasukkan email, password di halaman login. Jika belum memiliki account, maka kita akan klik yang create new account. Loncat langsung ke halaman ini, di mana kita bisa mengisi nama, email, password. Jika sudah selesai, sign up. Dan kembali ke halaman login, lagi mengisi, lalu sign in. Ya, terbuka di sini beberapa halaman. Beberapa ini, yang pertama nama kontak sudah muncul, lalu logout. Jika ingin logout, nanti ini untuk beberapa nama yang sudah di-chat. Misalnya kita klik yang Rian, nanti akan keluar nama kontaknya Rian, lalu kita klik back, maka balik ke sini. Jika ingin memilih kontak, klik select kontak. Di sini juga jika diklik bisa keluar ini lagi. Namun jika belum ketemu kontaknya bisa di search, ditulis di sini. Jika sudah juga akan masuk lagi ke sini. Oke, jika sudah selesai maka bisa balik lagi ke halaman login. Oke, kurang lebih seperti itu untuk gambaran dari user interface dan juga prototype yang saya buat di Figma. Oke, selanjutnya setelah dibuat framework, setelah dibuat user interface, maka kita akan masuk ke dalam programnya sendiri. Namun di program kita ini memiliki beberapa API atau memiliki beberapa fitur yang bisa menampilkan entah itu peta, entah itu fitur chatnya sendiri, dan juga ada fitur search. Yang pertama akan dibahas
yaitu apa tentang fitur search, API search itu seperti apa, akan dijelaskan oleh Yosi Triwahyuni. Silahkan. Baik, terima kasih. Untuk fitur search sendiri itu adalah sebuah metode pencarian untuk menemukan data. Pencarian diperlukan untuk mendapatkan data yang belum diketahui. User bisa fungsi dari search untuk mencari, menjelajah, dan mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan sesuai kata kunci yang dimasukkan ke dalamnya. Lalu untuk detailnya akan dijelaskan oleh Vicky. Oke, terima kasih tadi Yosi sudah menjelaskan. Lalu sekarang boleh untuk Ahmad Andi present untuk menampilkan bagaimana source code dan settingnya, apa saja yang dibutuhkan. Lalu untuk Vicky boleh dijelaskan. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita buka Google terlebih dahulu, terus cari di pencarian yaitu Firebase. Silakan, Andi. Nah, selanjutnya kita buka konsol. Nah, di sini jika belum ada project, kita klik Add Project. Jika sudah, kita buka project yang sudah kita bikin, yaitu di sini sudah tertera dengan nama Test API. Selanjutnya, pilih My Application. Ini database yang sudah kita bikin. Jika belum punya, kita bisa klik tanda plus, terus Android. Nah, di sini untuk mengisi package namanya, kita buka Android Studio terlebih dahulu. Yaitu dengan mengecek Android Manifest. Nah, yang itu kita salin. Terus kita tempel. Oke, terus register. Nah, di sini kan muncul file Google Service.johnson. Nah, kita download. Lanjut. Oke, kita copy dulu. Terus balik lagi ke Android Studio. Nah, di sini kita buka apps. Terus klik kanan. Terus kita paste. Terus kita klik OK. Nah, sudah tercopy di apps-nya. Oke. Selanjutnya kita buka tools. Terus ke Firebase. Tunggu. Oke. Lanjut ke Cloud Firestore, terus get started with Cloud Firestore. Nah, ini kan sudah tertera yaitu yang pertama connect your apps to Firebase. Di sini sudah terconnect. Jika belum terconnect, boleh di-connect. Dan selanjutnya yaitu ada add Cloud Firestore to your app. Ya, di sini sudah tertera yaitu centang yang tertulis dengan dependencies set up correctly.
Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Ya, makasih Vicky. Jadi tadi kan kita udah nge-add Firebase-nya ke Android Studio kita. Tadi itu ada error, nggak bisa nge-add karena search 2 ini udah ditambahkan gitu. Kalau belum ditambahkan, sesuaikan aja nama di package-nya. Habis itu di assistant tadi, nah itu tadi yang di bawahnya setelah connect di bawahnya ada button seharusnya di sini. Kalau belum connect dia harus download SDK-nya, itu diklik aja biar kita bisa dapatkan dependensinya. Oke. Jadi itu untuk tambahan dari yang dari Vicky. Cuman di sini saya akan membahas bagaimana cara kita menampilkan data dari database. Habis itu bisa kita searching ke aplikasi kita. Jadi di sini saya akan menggunakan program mentahnya dulu, di mana kita narik, cuman belum bisa nge-search, masih hanya sekedar menampilkan data saja. Oke, jadi kita di sini ke Firestore Database, ya. Habis itu di sini kita bisa nambahin table. Jadi kalau di SQL kan ada table, ada kolom-kolomnya, ada field-nya. Nah di sini table-nya itu namanya start collection. Lalu di sini dokumen ini dengan masing-masing tokennya ini adalah row, adalah baris per datanya. Lalu di sini adalah kolom per table-nya. Jadi kan misalnya ini table users, lalu ini baris pertama, lalu ini kolomnya hanya ada nama, berarti kolom nama ada Arda gitu. Jadi baris kedua di kolom nama akan ada Yuda. Nah, kalau untuk nambahinnya tinggal add field saja. Di sini tinggal nambahin misalnya email gitu ya. Itu di sini misalnya string, value-nya apa? yuda@gmail gitu. Nanti dia akan nambah kolom sendiri. Dan ini bisa per masing-masing row. Tuh. Oke, lalu kita kembali ke codingannya. Di sini ada main activity, codingan main activity-nya. Lalu ini masih file mentah, belum digabung dengan file utamanya. Di sini kita menyiapkan beberapa data, yaitu menu. Di sini menu XML. Di sini sebagai icon untuk search ya. Jadi untuk ini nih, icon search biar bisa dia search. Di situ kita memerlukan row user. Nah, di sini row user sebagai penampil per barisnya, per baris apa? Dari database-nya. Jadi untuk wadah lah. Wadah dari data tarikan database kan kayak gini kan nama doang. Nah, ini kan satu. Nah, misalnya di database ada banyak, dia akan turun memenuhi layar. Akan otomatis gitu. Lalu untuk main activity-nya biasa ditambahkan recycler view aja atau list view bisa ya, list view. Nah setelah itu di user di sini adalah untuk menarik datanya dari database-nya. Jadi kan narik dari si row usernya. Kan row usernya stringnya name. Jadi biar kebaca untuk main activity-nya nanti. Gitu. Manifest udah nggak perlu. Lalu users. Itu di user adapter. Nah, ini user adapter untuk sebagai apa? Bisa dibilang sebagai penampung array. Jadi di-convert dari database lalu dijadikan list di dalam user adapter ini. Ya kan? Listnya ke users, ke database-nya users. Terus habis itu dipanggil dia lagi, dimasukkan dalam tampilan row user yang tadi udah kita buat XML-nya. Oke. Setelah itu kita ke main activity-nya. Di main activity sini ada banyak apa ya? Bisa dikatakan fungsi biar connect ke database-nya. Jadi
syarat kita untuk connect ke database harus ada ini. Firebase, Firestore, DB. Nah ini get instant biar connect. Ini untuk recycler view-nya, untuk baris-baris nama kontaknya. Ini untuk data kontaknya. Nilai value dari database itu sendiri dijadikan array list. Habis itu di sini ada misalnya kita membuka kontak, itu misalnya ada error, dia akan menampilkan gagal memuat data dalam toast. Toast itu kayak pop-up nanti langsung hilang gitu. Bukan pop-up yang state, tapi kayak pop-up yang biasa ada di bawah gitu. Biasanya warna abu-abu. Nah, kalau misalnya dia berhasil, dia akan menampilkan list add users dari si database gitu. Nah, untuk menu-menu sendiri di sini untuk tadi dari XML menu. Jadi di main activity ini akan tampil ikonnya dan search bar-nya. Bisa dilihat di sini udah terkonek database. Lalu di search bar-nya sudah aktif, hanya saja ini belum terhubung dengan aplikasi utamanya. Kalau kita coba di testing dengan aplikasi utamanya. Nah, di sini kalau di sini sudah terhubung dengan aplikasi utama. Jadi di sini ada Andi, Yuda, Rian, Ari, Arda. Di sini dia sudah terfilter, mau itu huruf besar atau kecil, asalkan dia dalam satu nilai. Y misalnya Yuda saja, dia akan menampilkan Yuda saja. Jadi sudah terfilter gitu. Oke. Setelah itu apa lagi ya? Sepertinya itu saja untuk search view. Jadi kita bisa pakai recycler view, terus narik dari database, habis itu di filter di aplikasi kita. Dan ini untuk datanya sendiri. Lalu jika sudah terkonek itu, sebenarnya kita bisa menganalisa di Google Cloud Console ya. Cari aja Google Cloud Console. Oke, ke konsol. Sebenarnya sama aja sama ini. Cuman biar nunjukin aja di sini cara akses Google Cloud Console gimana. Projectnya yang kita jalanin adalah yang tadi yang sesuai dijelaskan oleh Vicky, tes API. Terus, nah di sini kita bisa ke sini untuk melihat API yang kita jalankan gitu. Statistiknya, analitiknya. Nah, di sini bisa dilihat kita pakai API Cloud Firestore sebagai penampung database. Lalu juga di sini kita pakai Map SDK atau API Google Map. Itu juga nanti dijelaskan oleh rekan saya, Ari dan Arda. Dan ini Firebase Intelligence API. Dan di sini juga bisa dilihat beberapa hari dari analitiknya, proses transfer data atau kegiatan data yang berjalan di cloud ini. Oke. Saya rasa segitu aja untuk dari search view dan database yang sudah kami jelaskan tadi dari Vicky juga dan saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Yuda. Terima kasih untuk Ahmad Andi dan juga Vicky Syed Hermawan tadi yang sudah mempraktekkan dan menjelaskan bagaimana cara membuat fitur search yang ada di Android Studio. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana menampilkan Google Maps di Android Studio itu sendiri. Dan untuk menampilkan Google Maps, kita harus tahu dulu apa sih API Google Maps, bagaimana cara kerjanya yang akan dijelaskan oleh Yosi Triwahyuni. Untuk Yosi Triwahyuni dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, untuk API Google Maps sendiri itu adalah sebuah layanan yang diberikan Google kepada para pengguna untuk memanfaatkan Google Maps dalam mengembangkan aplikasi.
API Google Maps memungkinkan kita memodifikasi peta dan informasi yang ada di dalamnya. Lalu kegunaan Google Maps sendiri itu digunakan untuk membantu menemukan arah jalan sesuai tujuan yang telah ditentukan. Untuk fitur API Google Maps akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya yaitu Ari Putra. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendapatkan APK-nya untuk Google Maps. Oke, terima kasih Krisna. Oke, di sini saya akan menyampaikan. Pertama, klik dulu di Google, itu cari Google Cloud Platform, kemudian dia akan tampil ke Home, kemudian ke Produk, lalu ke Google Maps Platform, Documentation, Android, Maps SDK, dan kemudian di Guide. Di Guide ini kemudian scroll ke bawah lalu klik yang Go to the Credential Page. Oke, nah di sini untuk membuat atau mendapatkan APK-nya, kita harus pertama create project. Di sini ada yang namanya project name. Di sini bebas mau dinamain apa. Kemudian create. Nah di sini saya sudah ada project yaitu namanya peta. Di sini klik saja peta. Kemudian dia akan diarahkan ke yang namanya enable billing for project peta. Di sini ketika sudah mengenablekannya, kemudian klik yang ini delete playlist. Ada yang namanya menu map SDK for Android, klik. Nah, ketika sudah di-enablekan dengan billing account tadi, maka di sini akan statusnya checklist dan API enable. Kemudian klik ini ke kredensial. Kredensial di sini gunanya untuk mendapatkan yang namanya APK yang akan kita gunakan di Android Studio nanti. Kemudian klik ada yang namanya create kredensial. Klik yang APK. Nah, di sini ada yang namanya Your APK. Nah, APK ini yang digunakan untuk pembuatan aplikasi Google Maps-nya. Oke, kita close. Nah, kemudian jika sudah dibuat, klik 2 kali di APK yang kita buat tadi. Nah, di sini tampil yang namanya Edit APK. Di sini ada yang namanya name, yaitu APK kita. Kemudian ada key restriction, aplikasi restriction, dan API restriction. Untuk aplikasi restriction ini kita pilih sesuai dengan kegunaannya yang akan kita buat. Di sini ada Android apps, karena kita akan membuat aplikasi Android. Kemudian untuk restrict use to your Android apps, kita klik add an item. Di sini ada yang namanya package name. Untuk package name ini disesuaikan dengan yang ada di Android Studio kita. Yang ini, .com technical my application. Kita copy saja, taruh di sini. Nah, untuk SHA1 sertifikat Windows. Oke, terima kasih untuk Ari Putra tadi sudah menjelaskan bagaimana tentang mendapatkan API key yang bisa digunakan untuk nanti men-setting atau menampilkan maps yang ada di Android Studio untuk bagaimana codingan dan Yang pertama, setelah mendapatkan APK-nya, yang mana akan ditaruh di Android Manifest-nya, yang tertera di sini, kita akan langsung mencoba coba ini. Di sini tertera adalah latitude dan longitude-nya, yang mana ada koordinat dari lokasi yang akan kita tuju. Yang mana di sini ada stasiun Senen. Ini adalah koordinatnya. Dan posisinya adalah saya ada di stasiun Senen. Kita coba run. Kita sebentar. Oke, sedang menuju lokasinya. Zoom dulu.
Oke, jadi sudah terlihat bahwa di sini saya ada di stasiun Senen, yang langsung merefer ke stasiun Senennya. Lalu gimana sih kalau kita coba tambahin, apakah bakal muncul juga? Jadi kita coba buat ya. Contoh saya di sini saya sudah memiliki beberapa koordinat ya antara Monas dan juga Gambir. Coba kita masukin Monas terlebih dahulu. Kita koordinat. Dan terus akan langsung muncul nanti dan long bentuknya. Lalu kita fit. Adalah Monas. Ini adalah title. Ini kita masukkan saya ada di Monas. Oke. Oke, jadi ini kita bisa lokasinya, kita akan running lagi. Terminate. Oke, taruh di sini. Oke, sudah muncul. Coba kita zoom in. Oke, jadi sekarang GPS terdapat di dua daerah yang berbeda ya. Yang satu ini tadi Stasiun Senen, yang satu lagi ada di Monumen Nasional, itu Monas. Ya, dan berhasil dapat dilihat ya. Oke. Jadi pada dasarnya ini adalah kemudian basic untuk mengetahui lokasinya yang menggunakan GPS-nya yang terhubung dengan API-nya. Jadi hanya seperti itu. Saya kembali lagi kepada Krisna. Krisna. Ya, oke. Terima kasih untuk Arda Fatur Alfian dan juga Riputra yang tadi telah menjelaskan bagaimana menampilkan maps di Android Studio. Mungkin tadi ada yang kelewat. Untuk API key sendiri nanti bisa dimasukkan di yang activity manifest, dimana nanti ada yang your API key, nanti bisa diganti itu dengan API key-nya.
Lalu itulah yang membuat Android Studio akan terkonek dengan API yang sudah di-enable tadi di Google, yang membuat bisa menampilkan titik-titik di mana kita bisa meminta longitude dan altitude yang tepat, sehingga titik tersebut akan berdiri tepat di tujuan yang akan kita tuju gitu. Lalu untuk selanjutnya, dua fitur tadi merupakan gambaran fitur yang akan ada di aplikasi utama kita, yaitu untuk aplikasi chat sendiri. Untuk aplikasi chat sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya Rian Aditya, namun sebelumnya untuk aplikasi chat itu apa akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Sitri Wahyudi. Silahkan. Baik, untuk API Chat sendiri itu adalah sebuah layanan yang memungkinkan developer untuk menerapkan berbagai teknologi perpesanan dalam aplikasi melalui satu interface yang dapat diprogram. User bisa membuat obrolan dengan mengundang pengguna lainnya untuk mengirim pesan dan juga berdiskusi. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rian Aditya. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana fitur chat yang sudah kami buat pada aplikasi chatting ini. Oke, pertama yang pasti kita akan memulai dengan fitur sign in terlebih dahulu. Nanti masuk ke signing activity. Nah, di situ akan banyak proses bagaimana kita untuk login ke database. Nah, sebelum itu kita masuk ke sign up terlebih dahulu untuk mendaftar. Nah, dari sini kita akan memanggil variabel-variabel yang akan diinput oleh user pada bagian private void sign up. Oke, kemudian dari situ di situ juga kita memasukkan bagaimana kita akan mengupload gambar untuk menjadi gambar profile pada encode image. Oke, setelah kedua fungsi tersebut dijalankan, maka akan kita masuk ke bagian listener ke atas nih, ke bagian codingannya atas, bagian codingannya ke atas, ke bagian fungsi listener, bagian sign up ke atas ya, scroll ke atas terus. Nah, itu bagian listener. Nah, itu akan set on ke listener, kemudian akan menjalankan fungsi-fungsi yang sebelumnya seperti upload gambar dan juga upload variabel-variabel seperti nama, email, dan juga password. Oke, kemudian setelah sign in dan sign up, kita masuk ke halaman utama yaitu main activity nih. Nah, oke, di sini di sini ada beberapa proses seperti kita bagaimana memanggil fitur chatnya. Jadi nanti di main utama ini akan ada beberapa chat-chat yang sudah dijalankan atau mungkin chat-chat yang sudah dikirimkan. Kemudian juga ada chat masuknya juga. Jadi nanti di sini bisa muncul chat-chat yang sedang berjalan. Coba di split untuk itunya, file XML dari main activity. Di split nih. Nah, untuk di sini kan masih kosong ya. Nah, nanti akan ada beberapa chat-chat yang misalkan saya mengechat Andi, nanti akan muncul di sini. Terus juga ada chat dari Yuda, ada chat dari Arda, dan yang lain-lain. Kemudian di pojok kanan atas itu ada fitur untuk sign out. Ya. Kemudian di bawah itu tanda plus adalah fitur di mana kita menampilkan daftar-daftar dari user yang misal kita ingin memulai chat baru, maka kita pilih terlebih dahulu tanda plus tersebut, kemudian kita memilih user mana yang akan kita kirim pesan. Oke, mungkin itu untuk main activity. Lanjut ke chat activity-nya. Kita masuk ke bagian chatnya. Oke, di sini base-nya seperti sama untuk bagaimana sign up. Jadi kita akan memanggil variabel-variabel yang diinputkan oleh user, kemudian akan dijalankan pada fungsi listener-nya nih. Ke bagian listener-nya. Nah, itu send message.
dari send message kemudian akan masuk ke listen. Oke, seperti itu mungkin akan untuk prakteknya akan saya praktekkan. Di sini saya menggunakan 2 emulator sebagai bahan percobaan ya, untuk simulasi bagaimana kita mengirim pesan antara satu device dengan device lainnya. Oke, di sini kita sudah masuk ke 2 device-nya. Di sini saya menggunakan device Pixel 4 yang membedakan hanya API-nya, satu API 30 dan satu API 24. Oke. Pertama saya akan mempraktekkan bagaimana membuat akun. Kita ke create akun. Nah, di sini kita akan pilih image. Oke, di sini akan masuk ke folder dari device ini. Oke, kita pilih misalkan ini sebagai contoh. Oke, gambar profilnya sudah terpilih, kemudian kita di sini harus memasukkan nama. Kalau misalkan tidak dimasukkan, nanti akan muncul pemberitahuan bahwa nama wajib dimasukkan. Dan untuk Vicky, emailnya password kita setting sebagai 123 saja sebagai contoh. Ini kita sign up. Nah, setelah sign up akan otomatis untuk login. Nah, sekarang kita cek untuk database-nya. Kita lihat di user. Ini adalah daftar dari user-user yang sudah ada di dalam database. Nah, misal kita cari tadi yaitu kita buat Vicky. Nah, ini ya, tadi tokennya ini, kemudian namanya Vicky, passwordnya 123 dan emailnya VickyCI 123. Oke, kemudian kita balik ke sini. Nah, untuk yang satu lagi kita login di email saya yaitu Rian. Passwordnya juga sama 123. Oke, di sini karena kita belum memulai percakapan dengan siapapun, maka di sini akan masuk kosong ya. Sama seperti Vicky, dia belum memulai percakapan. Sekarang saya akan coba untuk memulai percakapan dengan Vicky yang sudah kita buat. Nah, ini di sini sudah muncul di daftar usernya. Dan ini untuk fitur search-nya yaitu untuk mencari dari nama-nama yang sudah kita buat tadi. Oke, kita mulai. Kita sapa, halo Vicky. Kita cek di akun Vicky. Nah, di sini sudah muncul ya di akun Vicky dari Rian, halo Vicky, kemudian coba kita balas. Oke. Nah, ini Rian juga ngebalas, halo juga Rian. Oke, ini untuk di sebelah kanan atas itu di bagian setup activity akan muncul maps, yaitu di mana ketika kita klik akan memunculkan lokasi dari si orang yang sedang melakukan percakapan dengan kita. Nah, ini kan saya mengechat dengan dua device, tapi pada Android Studio yang sama. Sekarang akan saya coba untuk mengechat Andi yang ada pada laptop yang berbeda, tapi dia juga masuk pada database yang sama, yaitu database ini user. Nah, kita cari dulu Andi. Nah, ini Andi. Oke. Untuk Andi, coba Andi silakan untuk login Di.
Nggak usah share screen ya? Apa share screen? Share screen, Dik. Oke. Ini untuk testing. Ini tadi sudah terlogin untuk ngecek yang search. Oke. Yang Di tadi situ udah praktekin. Sekarang login. coba kita biar untuk make sure kalau Ya. ini memang login. Oke. Sekarang chat ke Rian. Ya, nih, coba chat ke saya, ke Rian. Sama aja ya. Coba. Nah, ini saya screen. Di sini Andi sedang mengetes. Terus sekarang Coba ya, Mas. dari Andi masuk. Masuk. Coba share screen. Tes Yan, kemudian saya Oh ya. saya balas send Hai Andi. Coba Andi. Oke, ini udah masuk. Nah, tadi chat yang dari Rian masuk, maka fitur chat, kemudian fitur maps dan juga fitur dari search-nya berhasil. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari fitur chat dari saya. Saya akan kembalikan ke Yuda. Yuda, silakan. Oke. Terima kasih untuk semuanya yang telah mempresentasikan bagaimana pembuatan aplikasi dan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut, lalu mulai dari wireframe-nya, lalu user interface-nya, lalu ada fitur-fitur yang dijelaskan, dan juga sampai terakhir dari program finalnya yang sudah dibuka tadi dan sudah dijalankan bahwa chatnya sudah berhasil. Masing-masing database-nya terkoneksi dengan sangat baik, artinya ketika kita berbeda device pun kita bisa melakukan chat dengan sempurna. Berarti untuk database-nya kita menggunakan Google Cloud tadi, sehingga chatnya sudah terbaca dan proses sign ini juga sudah terbaca. Tambahan aja. Tambahan, jadi API yang kita gunakan itu tadi ada API Firestore untuk database, lalu untuk chattingnya pakai Google Cloud Message. Terus sama API Map yang tadi kita gunakan. Itu aja sih untuk API yang kita gunakan. Jadi kita tadi menggunakan fitur yang pertama, ada fitur dari search, itu untuk menampilkan pencarian, dimana kita mencari sort by name atau by first dari wordnya itu sendiri. Lalu yang kedua ada menampilkan titik koordinat yang terhubung langsung ke Google Maps. Lalu yang terakhir tadi ada fitur chatting, dimana semuanya terhubung oleh database. Database tadi yang Andi sudah sebutkan, pertama dari Firebase, lalu ada Cloud Message dari Google. Lalu untuk yang Maps Activity sendiri, untuk Google Map itu sudah disediakan untuk codingannya oleh Android Studio, kita tinggal mengganti settingannya saja. Mungkin untuk presentasi kali ini semuanya sudah dijelaskan. Terima kasih untuk teman-teman atas waktunya. Kita belajar bareng, loading bareng, dan semoga apa yang sudah kita lakukan bareng-bareng ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk siapapun yang nanti nonton video ini. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin kami pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.